Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Dewi Kirana dari semester 4C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang monitoring analisis ion sulfat. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu yang ada di sini. Untuk poin pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sulfat. Ion sulfat merupakan ion turunan dari garam, sulfat peroksidase yang biasanya banyak digunakan pada kebutuhan sehari-hari, biasanya banyak digunakan pada industri ataupun pabrik. Ion sulfat ini memiliki rumus empiris yaitu SO4 2-. Untuk poin kedua, mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia sulfat. Untuk struktur kimia sulfat ini memiliki satu atom terpusat, yaitu satu atom sulfur dikelilingi oleh 4 atom oksigen yang memiliki muatan negatif 2 dan merupakan ion bisulfat. Jika digambarkan seperti ini. S ini yang berada di tengah merupakan atom terpusat, yaitu atom sulfur yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen dan memiliki muatan 2 negatif. Untuk poin ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul sulfat dalam perairan khususnya air sungai. Sulfat ini dihasilkan dari air limbah atau pabrik, dihasilkan oleh kertas maupun tekstil karena proses pembuatannya atau proses pewarnaannya menggunakan asam sulfat dan digunakan pada pabrik lainnya. Untuk poin keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya sulfat. Pada peningkatan sulfat ini akan mengakibatkan bau dan rasa yang tidak enak pada masalah air, akan terjadi korosif pada perpipaannya. Pada ion sulfat yang meningkat sehingga akan menimbulkan asam kuat, sehingga H2SO4 yang bereaksi pada logam-logam dari bahan utama pipa ini akan bereaksi dan menimbulkan korosif. Sedangkan efek bau tidak enak itu dihasilkan dari pembentukan gas H2S yang merupakan gas yang berbau. Untuk poin kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis sulfat. Ion sulfat bereaksi dengan barium klorida dalam suasana asam akan menghasilkan kristal barium sulfat yang ukurannya sama besar pada pengukuran spektrofotometer pada panjang gelombang 420 nanometer. Pada poin ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis sulfat. Untuk prosedurnya, yang pertama, kita menggunakan APD lengkap. Yang kedua, menyiapkan semua alat dan bahan yang kita lakukan, yang kita akan pakai nanti. Yang ketiga, masukkan sampel air sebanyak 100 ml ke dalam Erlenmeyer dengan ukuran 250 ml. Kemudian tambahkan 20 ml buffer. Kemudian homogenkan dengan cara diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 2 menit. Pada saat proses pengadukan itu tambahkan 0,2 sampai 0,3 gram barium klorida. Kemudian setelah ditambahkan barium klorida selama 5 menit, dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer. Untuk poin ke-7, mahasiswa mampu membuat larutan endosulfat. Untuk membuat larutan endosulfat ini, yang kita lakukan, yang pertama, keringkan serbuk Na2SO4 anhidrat ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dinginkan menggunakan desikator. Setelah didinginkan, lakukan penimbangan sebanyak 1,479 gram serbuk anhidrat. Kemudian larutkan menggunakan air suling bebas sulfat di dalam labu ukur 1000 ml. Kemudian tambahkan hingga tanda batas, kemudian homogenkan. Untuk poin ke-8, mahasiswa mampu membuat larutan seri standar sulfat. Untuk membuat larutan seri standar ini, dilakukan pemipetan 0 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml dari larutan baku sulfat 100 mg per liter. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian larutkan menggunakan air suling bebas sulfat. Kemudian sehingga diperoleh konsentrasi yaitu 0 mg per liter, 10 mg per liter, 20 mg per liter, dan 30 mg per liter. Untuk poin ke-9, mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi. Untuk membuat kurva kalibrasi ini, seperti biasanya, kita lakukan pengoptimalan pada spektrofotometer sesuai dengan petunjuk dan analisis yang akan kita pakai. Pada proses ini kan kita menggunakan analisis sulfat. Setelah lakukan pengoptimalan pada spektrofotometer, kita pipet 50 ml larutan standar ke dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian tambahkan 20 ml buffer, kemudian homogenkan dengan cara diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 2 menit. Pada proses pengadukan kita tambahkan 0,2 sampai 0,3 gram barium klorida. Setelah 5 menit penambahan barium klorida, dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer. Kemudian hasil observasi tadi dimasukkan ke Microsoft Excel untuk mendapatkan persamaan garis yang regresif. Untuk poin ke-10, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi sulfat pada sampel air. Untuk menentukan hasil konsentrasi sampel air sulfat, itu menggunakan rumus Y sama dengan AX plus B, yang dimana Y sebagai respon atau absorbansi yang telah kita lakukan menggunakan spektrofotometer tadi, dan A sebagai garis gradien, X sebagai konsentrasi sampel yang kita cari, dan B sebagai konstanta. Untuk poin terakhir yaitu poin 11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar sulfat dalam sampel air. Untuk batas maksimumnya, dari hasil saya baca, itu mendapatkan pada penentuan Permenkes
nomor 429 tahun 2010 menetapkan batas maksimum kadar sulfat pada air minum itu 250 mg per liter. Sedangkan batas maksimum kadar sulfat pada air bersih yaitu 400 mg per liter. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.